Yang kedua, tempat mengistirahatkan hati kita di mana? Di majelis ilmu. Karena sebenarnya bahwasanya fungsinya ilmu ketika kita cari dan kita gali adalah untuk menghidupkan apa yang mati pada hati kita dan membasahi apa yang kering pada jiwa kita. Makanya kemudian kita dapatkan Rasulullah itu menyerupakan hujan. Rasulullah itu menyerupakan ilmu dengan air hujan. Kenapa Rasulullah itu menyerupakan ilmu dengan air hujan? Karena fungsinya hujan itu apa? Menghidupkan yang mati, membasahi yang kering. Kalau Nabi menyerupakan ilmu dengan air hujan, berarti kita kalau duduk di majelis ilmu, berarti Allah itu sedang merencanakan dihidupkan hatimu yang mati, dibasahi jiwamu yang kering. Makanya orang kalau sudah duduk di majelis ilmu, kalau dia benar, adabnya benar, dia ikhlas, dia tidak sibuk dengan berbagai macam perkara-perkara yang mengganggu dia dalam perjalanan mencari ilmu, insya Allah di situ dia akan mendapatkan kebaikan. Makanya adab mencari ilmu harus dijunjung setiap para pencari ilmu. Makanya kalau boleh kita bandingkan ibu dan bapak, dulu itu para ulama dulu kalau mereka sudah nyari ilmu, saking mereka khusyuknya, digigit kalajengking aja tidak gerak. Saya tuh baca itu bingung saya. Ada seorang ulama itu, majelisnya ulama, ada muridnya digigit kalajengking, itu tidak gerak. Kemudian ada orang di belakangnya negur, makrok, itu loh kalajengking. Dia dengerin lagi, ditahan itu kalajengkingnya sampai selesai, baru kalajengking itu diambil, dibuang. Kemudian orang mengatakan, loh kenapa kamu nggak ambil kalajengking dari tadi? Dia berkata, aku sungkan ketika Allah telah berfirman, Rasul telah bersabda untuk mengingatkan saya, lalu saya sibuk dengan urusan saya sendiri. Makanya ilmunya barokah. Tidak banyak ibu, tapi betul-betul merubah mereka menjadi pribadi yang luar biasa. Malamnya berubah, cara ngambil hartanya berubah. Kalau hari ini kadang-kadang kita banyak mendatangi majelis ilmu, tapi tidak ada perubahan pada diri kita masing-masing. Kenapa? Mungkin salah satunya karena adab dan akhlak yang harusnya kita perhatikan dalam mencari ilmu, tidak kita betul-betul praktekkan. Makanya majelis ilmu tempat mengistirahatkan hati. Makanya kalau majelis ilmu itu Allah bedakan kok. Pasti Allah bedakan. Orang yang dapat ilmu sama orang yang tidak dapat ilmu itu Allah bedakan. Wong antara anjing, ibu tahu kan, bapak tahu ya, anjing itu kan ada dua, kalbul mu'allam, kalbul ghairul mu'allam. Anjing itu kan dua kalau diterangkan dalam surat Al-Maidah. Ada anjing yang terlatih, ada anjing liar yang tidak pernah dilatih. Anjing yang terlatih kalau nangkap buruannya halal atau haram? Nah ini malah bingung di sini. Kalau ada anjing terlatih nangkap buruan, misalkan kijang, tapi diterkam sama anjing yang terlatih, maka kijang ini halal atau haram? Halal atau haram? Ada yang mengatakan haram tadi. Halal atau haram? Halal. Kenapa? Karena diterkam sama anjing yang dilatih. Tapi kalau ada kijang diterkam sama anjing liar yang tidak pernah dilatih, maka kemudian kijangnya ini menjadi haram dimakan. Kenapa? Karena yang nerekam anjing yang tidak terlatih. Allah aja bedakan antara anjing yang mengetahui ilmu dengan anjing yang tidak punya ilmu. Loh, Allah bedain kok, apalagi manusia. Wong anjing aja dibedakan sama Allah. Padahal cuma anjing. A-N-J-I-N-G, anjing. Allah bedakan. Loh, manusia antara yang berilmu tidak berilmu itu Allah bedakan. Makanya kalau kita sedang letih segala urusan dalam kehidupan di dunia, kita sudah tidak merasakan kenikmatan duduk di majelis ilmu. Kalau suaminya kemudian sudah mulai berubah, ajak, ditarik tangannya dengan lembut, ayo duduk di majelis ilmu. Karena pada majelis itulah kita akan mendapatkan siraman ilmu. Dan Nabi menyerupakan ilmu kayak air hujan. Sifatnya hujan menghidupkan yang mati, membasahi yang kering.
Kalau ada orang yang duduk di majelis ilmu kayak saya, kayak antum semuanya, berarti Allah sedang membuat sebuah perkara, ingin menghidupkan yang mati pada hati kita dan membasahi pada yang kering pada jiwa kita. Ya itu duduk. Dan niatnya benar. Bukan untuk berbangga-bangga dengan majelis yang dia ikuti. Saya ikut majelisnya Ustadz Fulan, terus kenapa? Tidak ada yang melebihkan kecuali karena keimanan dan ketakwaan kita masing-masing.